Halo, jumpa kembali dengan video belajar. Kali ini kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana kita menggunakan conditional function. Dalam video ini akan kami jelaskan apa itu conditional functions dan apa macam-macamnya. Kemudian kita akan berikan satu contoh menggunakan conditional function itu, yakni sum if, termasuk sum ifs. Mari kita mulai. Conditional functions atau fungsi kondisional atau bisa juga fungsi bersyarat memungkinkan Anda menjumlahkan, merata-rata, menghitung, atau mendapatkan rentang minimum atau maksimum berdasarkan kondisi tertentu atau kriteria yang Anda tentukan. Jadi bisa menjumlahkan, merata-rata, menghitung, mendapatkan rentang minimum atau maksimum dengan syarat tertentu. Beberapa contoh yang menggunakan if yang termasuk conditional functions ini adalah sum if termasuk sum ifs, average ifs termasuk average ifs, count if termasuk count ifs, max if, dan min ifs. Hari ini kita akan pilih salah satu dulu, yakni sum if. Sum if memungkinkan Anda menjumlahkan dalam satu rentang berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya ini. Ini adalah contoh data penjualan alat tulis selama 1 minggu. Jadi satu hari bisa 2 macam, 3 macam. Tapi ini dituliskan urut sesuai dengan penjualan. Buku tulis misalnya buku tulis, kemudian pensil, di apa itu. Nah, sebelum kita melakukan ini, kita akan buat drop down list dulu di sini. Ini alat tulisnya ada 5 macam. Ada buku tulis, pensil, ballpoint, buku gambar, dan penggaris. Nah, agar mudah, kita buat drop down list-nya di sini dulu. Sehingga nanti kita tinggal klik saja, tidak menulis ulang yang ada di sini. Caranya bagaimana? Kita kembali, sudah pernah dibahas ini drop down list, tapi kita lakukan juga sambil belajar, sambil mengulang. Klik di sini, kemudian data, ini, kemudian cari ke sini di data tool. Klik di sini, data validation. Oke, nah settingannya ini kita klik yang list. Oke, ini ignore blank dan in-cell drop down. Sudah betul. Source-nya, klik di sini. Kita bisa membuat daftar dulu di tempat lain, kemudian kita klikkan begitu, atau kita tulis saja langsung di sini. Misal ini ya, penggaris. Kita tuliskan saja penggaris, titik koma, buku tulis. Buku tulis, titik koma, ballpoint. Ballpoint. Ballpoint, titik koma, pensil, titik koma, apalagi buku gambar. Ada 5, penggaris, buku tulis, ballpoint, pensil, buku gambar. Kita klik OK. Dengan demikian, kalau kita ingin mencari buku tulis, misalnya kita tinggal klik di sini, buku tulis. Mencari penggaris, ya kita klik saja, begitu. Nah, misalnya kita akan mencari berapa penggaris yang terjual selama 1 minggu itu, kita akan mencari di sini nanti yang penggaris. Jadi yang dihitung kan penggarisnya, bukan yang lain-lain. Nah, kita bisa memilah-milah ini, tapi pakai sum if akan lebih mudah. Kita klik di sini. Kalau masih belum yakin apa yang akan kita gunakan, sintaksnya seperti apa, kita jelas tahu sum if ya. Tetapi sintaksnya seperti apa, urut-urutannya seperti apa, kita bisa klik di sini. Function, insert function. Oke, misalnya ya. Tuliskan saja sum if. Kalau di sini ada ya kita klik ini. Yang ada birunya ini sudah. Kalau belum ada, tuliskan di sini. Sum if gitu. Sum if. Klik go atau enter. Tadi memang sudah ada. Ya, klik OK. Nah, range yang atas ini adalah range yang pertama ini. Jadi atas ini kita klik di sini, bawa ke bawah, tekan shift, tahan. Nah, range-nya ini dari B5 hingga B25. B5 hingga B25. Oke. Terus kriterianya, kita cari yang apa? Penggaris. Kita bisa tuliskan penggaris, tapi lebih baik di sini saja karena ini nanti bisa berubah. Klik di sini. Terus yang ini sum range kita ambilkan dari sini. Kita klik di sini. Sum range-nya dari sini sampai ke sini. Ya, sudah. Oke. Dengan demikian kita tahu bahwa penggaris yang terjual
selama 1 minggu itu 120. Kita mau cari yang lain, buku gambar misalnya. Buku gambar 80. Ballpoint 140. Apalagi buku tulis 128. Begitu sum if. Nah, untuk jelasnya saya perlihatkan di sini. Nah, ini sama dengan sum if. Ada 3 tempat nih. Yang pertama ini range-nya kita ambilkan dari yang depan ini. Range-nya. Kemudian ini kriterianya, ambilkan salah satu dari sini. Dan yang ini sum range-nya ambilkan dari sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita coba yang ini kita hapus dulu, tapi kita akan tuliskan. Ya, kita akan tuliskan di sini sum sama dengan sum if kurung buka. Ini ada range kriteria sum range. Kalau kita klik di sini, nah kelihatan range kriteria sum range. Range yang ini kita ambilkan yang dari sini. Buku tulis hingga buku gambar. Ya, terus titik koma, kalau biasanya di tempat Anda pakai koma ya pakai koma. Kriterianya kita ambil yang dari sini tadi, buku gambar. Terus titik koma, sum range-nya kita ambil dari sini. Oke, kurung tutup, enter atau klik di sini. Ya, ini boleh, enter juga boleh. Kita pakai enter. Ya, buku tulis 128. Kalau kita cari ballpoint 140, sama dengan tadi. Begitu untuk sum if. Sekarang sum ifs. Nah, ini kriterianya hanya 1. Kalau kriterianya lebih dari 1, maka kita pakai sum ifs. Sum ifs pakai S. Kriteria yang lebih dari 1 itu yang seperti apa? Kita lihat yang ke sini. Datanya sama, 5 macam tadi, tetapi 5 macam barang tadi mendapatkan pasokan dari 3 orang. Jadi pemasoknya itu toko A, toko B, toko C. Nah, kita nanti akan mencari, misalnya kita ingin mencari buku tulis yang dari toko A. Berapa yang terjual dalam 1 minggu? Caranya sama seperti tadi. Pertama kita buat data validation. List. Kemudian source-nya, tadi apa? Penggaris. Kita urutkan dari yang atas saja. Buku tulis pensil, buku tulis, titik koma. Pensil, titik koma, ballpoint, titik koma, buku gambar, titik koma, penggaris, buku tulis, pensil, ballpoint, buku gambar, penggaris. Oke, 5 macam. Buku tulis, pensil, ballpoint, buku gambar, penggaris. Nah, yang ini berapa? Pilihannya 3, toko A, toko B, toko C. Kita klik di sini dan data sudah data validation. Klik list dan ini toko A, titik koma, toko B, titik koma, toko C. Toko A, toko B, toko C. Oke. Nah, toko A, toko B, toko C. Alatnya, buku tulis, pensil, ballpoint, buku gambar, penggaris. Kita tadi mau mencari apa? Buku tulis dari toko A yang terjual dalam 1 minggu. Kita cari buku tulis dari toko A. Nah, rumusnya bagaimana? Function sum if. Oke. Sum range. Range yang akan dijumlahkan dari sini D5 hingga D25. Oke. Terus kriteria range 1 ini dari sini sampai ke sini. Terus kriteria 1 kita pakai yang ini B25 ya. Dan kriteria range 2 dari sini ke sini. Kemudian kriteria 2 ini toko A C28. Oh betul. Ya, ini untuk buku tulis dari toko A terjual 128. Bagaimana kalau buku tulis dari toko B terjual berapa? 0. Tidak ada ya.
yang terjual dari toko B. Buku tulis dari toko C juga 0. Bagaimana dengan barang yang lain? Buku gambar misalnya. Buku gambar dari toko C sekian, kalau buku gambar dari toko A terjual berapa? 60. Kalau dari toko B berapa? 0. Jadi kita tinggal klik begitu saja. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kalau sum Fs itu pakai S, kriterianya ada 2. Range-nya juga ada 2. Tapi yang akan dijumlahkan 1. Kalau sum F saja, kriterianya hanya 1. Range-nya juga hanya 1. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.